Selamat datang di Rumah Horor Indonesia. Cerita malam ini datang dari seorang pendengar yang memilih menyamarkan namanya. Ya, kita sebut saja Mei. Kejadian berlangsung di lantai 4 sebuah SMP swasta. Setelah jam pulang, ketika sebagian lampu telah dipadamkan oleh karyawan. Simak sampai tuntas karena kita akan mendengarkan langkah, bisik, dan bahkan ruang yang mendadak terasa terlalu penuh. Oke, sekarang saya akan ganti dengan sudut pandangnya Mei ya. Jam di ponsel menunjukkan 17.40 ketika aku naik di lantai 4. Tangga mengeluarkan bunyi sepatu yang familiar, tapi lorong di atas terasa seperti tempat lain, lebih pekat dan lebih hening. Di kepalaku hanya ada satu hal sederhana. Jika bekal pulang lagi, bisa kena omel aku di rumah. Jadi ya, mau gak mau aku naik. Lorong tidak seterang biasanya. Maklum saja, sebagian lampu sudah dimatikan. Lampu hanya memberikan semacam garis cahaya yang jauh di ujung. Di dekat salah satu WC, ada ventilasi kecil yang dibiarkan terbuka. Di bawahnya ada tangga besi menjulur seperti sesuatu yang menunggu. Biasanya dipakai karyawan untuk membersihkan toren. Kelas 9E posisinya di ujung, persis menghadap toilet yang reputasinya bukan untuk dibahas sambil bercanda. Apalagi ada ventilasi tadi yang dibiarkan terbuka. Aku dorong pintu kelas pelan. Engsel menggeram seperti menghela napas yang tua. Di dalam, meja dan kursi berdiri rapi. Namun bayangan mereka bergerak ketika cahaya senterku menelusuri ruang. Aku mulai merapikan. Buku-buku berderet, jaket tersampir, kotak bekal di atas meja. Suara sendok mengetuk pinggiran kotak bekalku terasa lebih keras di ruangan itu. Seolah-olah setiap bunyi kecil mendapatkan perhatian berlebih. Saat aku mengunyah suapan pertama, terdengar sesuatu. Sebuah tawa yang lembut, riak di udara. Hanya sebentar, dua nada, seperti seseorang yang menahan napas sambil tertawa. Aku berhenti. Sudut pikiranku mencari jalan logis. Mungkin burung, mungkin radio atau YouTube yang dari jauh. Tapi tak ada bunyi lain. Aku mencoba melanjutkan menyelesaikan bekal. Tindakan sederhana seperti makan bekal sampai habis. Tiba-tiba terasa seperti tugas yang harus diselesaikan sebelum sesuatu yang lain mengambil perhatian. Tawa itu kembali. Kali ini lebih panjang. Seperti ada tambahan napas pada akhir suaranya. Sebuah desahan yang mengambang. Suara berasal dari arah jendela. Di luar, kegelapan rapat menempel pada daun-daun. Cahaya senter memantul samar di kaca, menampilkan bayanganku yang ringkih. Ada jeda yang tebal, jeda yang mengundang telinga untuk menangkap apa saja yang lewat. Setiap langkah kecilku bergema. Sendokku berhenti di udara. Napasku menjadi nada pendek. Aku tidak memutar rekaman. Aku tidak memanggil siapapun. Aku menutup kotak bekal, merapikannya, seakan menutup pintu kecil dari sebuah kewajiban. Ketika aku berdiri, suara itu bukan saja muncul, ia bergerak. Bukan dari tempat lain. Ia menyesuaikan jarak, seolah mengikuti ritme langkahku. Ada pola, pelan, lebih lama, dan di ujungnya ada nada yang menyeret. Aku dorong pintu kelas perlahan. Lorong menyambut dengan kegelapan yang lebih berat. Ventilasi di atas tampak seperti mulut yang tertutup. Tangga besi menyisakan bayangan vertikal di lantai yang seperti garis tadi.
Toilet di depan kelas tampak pekat. Salah satu sudutnya seolah menahan dan menimbang segala bunyi yang lewat. Cahaya ponsel bergoyang. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak berlari. Ada semacam keputusan sederhana yang berjalan. Cepat turun dan jangan buat kegaduhan. Langkahku perlahan. Cukup cepat untuk menjauh. Cukup lambat untuk tidak memancing perhatian. Di sela-sela itu, aku merasakan sesuatu seperti jejak langkah lain. Tidak ada gambarnya. Cuma kesan. Sebuah ruang di belakang yang turut bergerak. Bukan bunyi kaki. Bukan langkah yang berwujud. Lebih seperti tekanan udara yang mengikuti ritmeku. Aku turun. Setiap lantai yang kulewati terasa semakin luas, sedangkan lorong di atasku tetap rapat. Dan ketika aku sampai di tangga bawah, aku berhenti sejenak. Menoleh bukan pilihan, karena menoleh adalah mengajak. Suara itu tidak pernah berhenti sepenuhnya. Ia menyisakan gema di kepala. Sampai sekarang, aku tidak tahu apakah ia memanggil, memperingatkan, atau sekedar menunggu. Oke, itu cerita Mei ya. Bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang bagaimana suatu tempat bisa terasa penuh hanya dengan suara. Jika kalian punya pengalaman serupa yang tidak syarat penampakan tapi penuh tanda, boleh kirimkan pada Rumah Horor Indonesia di Google Form yang sudah disediakan. Saya Denny, terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga langkah kamu dan perhatikan ruang yang sunyi. Siapa tahu kamu beruntung untuk mendapatkan pengalaman tak terlupakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela.